sekali lagi saya ingin menggarisbawahi soal kesehatan. Dan saya juga ingin ingatkan bahwa protokol kesehatan harus ditegakkan. Jangan sampai kita beranggapan bahwa vaksinasi kemudian di trade off, mengabaikan protokol kesehatan. Sama sekali itu tidak benar. Jangan sampai kita menjadi India kedua. Jangan sampai. Kita juga tidak mau meniru Amerika Serikat, di mana Joe Biden baru saja mengatakan tidak perlu masker. Padahal universitas yang termasuk ranking nomor 1 di dunia, MIT, Institute of Technology, ya, itu memberikan rekomendasi terkait dengan masker, dan masker itu harus masker medis dalam situasi pandemi yang kita hadapi hari ini, dan jaga jarak. Banyak pihak, para ahli, apakah ahli matematika, ahli epidemiologi, dokter umum, dan semua yang memberikan masukan kepada Bappenas sedemikian rupa bahwa model-model kalau kita misalnya tidak menegakkan protokol kesehatan, maka akan terjadi kurva naik seperti ini, dan boleh jadi kita akan turun di tahun 2023. Jangan sampai itu terjadi. Itulah sebabnya mengapa pemerintah mengajak semua pihak untuk menjaga situasi yang lagi baik ini. Dengan adanya lebaran kemarin ini, memang ada kenaikan di beberapa tempat. Tapi juga sudah ada kesadaran masyarakat publik, termasuknya di Jakarta, di mana masyarakat sudah mulai menolak melakukan demo bagi mereka yang pulang kampung dan mau kembali. Itu luar biasa. Kemarin saya bertemu Gubernur DKI, dan beliau menceritakan bahwa antusiasme masyarakat untuk mensosialisasikan protokol kesehatan itu benar-benar ada. Karenanya saya berharap di daerah juga dilakukan hal seperti ini. Jangan sampai kita menjadi India kedua. Saya ingin sekali lagi menekankan soal ini karena beberapa strain sudah masuk di Indonesia, dan strain itu salah satunya adalah strain yang hanya dalam waktu 3 jam dia langsung bisa menguasai paru-paru Anda dalam waktu 3 jam. Jadi ibarat orang yang terkena stroke, kalau salah menangani, tidak cepat menangani, maka terlalu berat untuk dilakukan. Alhamdulillah kita sudah lakukan vaksinasi, tetapi masih jauh dari sasaran yang kita inginkan. Misalnya perhitungan Bappenas mestinya sampai dengan bulan Juni yang akan datang itu setidak-tidaknya sudah 39% atau 40% dari sasaran 182 juta itu dicapai. Tapi kita bergerak ke arah sana. Jadi ada penundaan yang luar biasa. Jadi sekali lagi saya ingin ingatkan soal ini. Kami serius sekali untuk mengingatkan ini, dan Bapak Presiden berulang kali mengingatkan kami di jajaran kabinet untuk mensosialisasikan ini secara luas. Jadi bukan untuk menakut-nakuti, kita biasa saja, tetapi protokol kesehatan please dilakukan. Hal yang paling sederhana, Anda keluar masuk rumah itu periksa suhu badan. Anda begitu jauh keluar dari rumah, masuk tidak menyentuh apa-apa, langsung mandi, ya. Dan lakukan tes sesering mungkin, karena kita tidak tahu dengan situasi yang seperti ini di mana efektif reproductive number itu dari virus ini susah sekali ditebak gitu, ya. Itu
banyak studi yang sampai kepada saya hari ini dan sudah saya minta disebarkan di berbagai pers untuk dibaca dengan baik. Karena itu saya berharap seluruh Bapeda di provinsi, kabupaten, dan kota untuk sekali lagi memberikan perhatian dengan seksama di soal kesehatan ini. Fokus RKP 2022 ada beberapa meningkatkan nilai tambah sektor industri, pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, kemudian peran UMKM, pemerataan infrastruktur, pemerataan dan kualitas layanan digital, kemudian kita berusaha menurunkan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca, kemudian reformasi perlindungan sosial, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan inovasi, penanganan COVID-19, dan memperkuat sistem kesehatan nasional. Sebagai salah satu instrumen pendanaan, dana transfer khusus diarahkan untuk mendukung fokus tersebut. Namun dari 10 fokus tersebut, dana transfer khusus ini kita arahkan ke 7. Dan di setiap daerah nanti saya cerita ke bawah, itu tidak perlu 7-7-nya, tapi disesuaikan dengan keadaan. Yang pertama adalah yang terkait dengan sektor industri, kemudian sektor pariwisata, ketahanan pangan, UMKM, infrastruktur, kemudian inovasi, dan yang terakhir adalah sistem kesehatan. Tapi kalau saya boleh mensuggest, tolong sistem kesehatan itu ditaruh di prioritas yang tinggi. Sekali lagi, ditaruh di prioritas yang tinggi. Dan saya mohon Bapeda itu tolong turun, Anda lihat puskesmas, Anda lihat rumah sakit umum daerah, Anda lihat seperti apa. Karena kita juga sedang menyelesaikan terkait dengan TBC, ya, angka insidensi untuk TB ini kita ingin turunkan, karena ini dia dengan dengan peralatan yang ada yang sekarang ini juga kita bisa pakai juga untuk mengetes soal TB. Saya ke daerah, banyak diceritakan di mana orang-orang yang menderita TB dikasih obat tetapi tidak disiplin, ya. Dan puskesmas itu fungsinya promotif dan preventif, harus ditingkatkan. Jangan ujuk-ujuk langsung menjadi perawatan, dokternya juga sudah terbatas atau bahkan tidak ada, beli alat kesehatan nggak karuan. Jadi saya mohon ini benar-benar menjadi satu perhatian buat kita semua. Secara umum kita sudah tahu bahwa definisi DAK itu adalah dialokasikan untuk daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan perusahaan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Jadi berdasarkan keempat hal itu, daerah tertentu, kegiatan khusus, perusahaan daerah, dan prioritas nasional, ya kita kita coba lihat apa makna dari tertentu. Kalau daerah tertentu, boleh jadi tidak semua daerah menerima daerah transfer khusus untuk sektor-sektor tertentu. Ya. Sebagaimana DAK fisik penugasan yang ditujukan agar daerah dapat membantu capaian target prioritas nasional. Karena itu dalam DAK fisik penugasan dikenal lokasi prioritas. Ya. Kegiatan khusus yang mendukung prioritas nasional juga artinya tidak semua kegiatan dapat didanai dengan dana transfer khusus. Sebagaimana tadi disampaikan sebelumnya, bahwa dari 10 fokus tadi hanya 7 fokus yang didukung oleh
dana transfer khusus.